Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi sistem pendukung keputusan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perhitungan metode Promete beserta implementasi di Excel. Pertama, kita mulai langsung aja ya untuk pendahuluan metode Promete. Pengertian metode Promete merupakan salah satu metode penentuan ranking dalam multi kriteria decision making atau MCDM. Promete adalah suatu metode penentuan urutan prioritas dalam analisis multi kriteria. Masalah pokoknya adalah kesederhanaan, kejelasan, dan kestabilan. Dugaan dari dominasi kriteria yang digunakan dalam Promete adalah penggunaan nilai dalam hubungan outranking. Ada juga Promete 2. Perbedaan dengan Promete yang biasa adalah pada Promete 2 memberikan potongan parsial dan alternatif keputusan, sedangkan metode Promete 2 dapat memperoleh ranking keseluruhan dari alternatifnya. Untuk tahapan metode Promete kedua, berikut langkah-langkah perhitungan menggunakan metode Promete 2. Ini saya persingkat aja perhitungannya. Sebenarnya ada banyak, apalagi di bagian menghitung nilai preferensi itu ada berbagai macam kriteria. Yang paling umum digunakan yaitu yang pertama kriteria biasa. Seperti ini. Yang pertama kita itu menghitung nilai preferensi dengan rumus kriteria biasa. Ada banyak kriteria ini yang di bagian satu, cuman yang paling umum dipakai yaitu yang ini. Jadi jika nilai 0, HD merupakan fungsi selisih kriteria antar alternatif. 0 jika D itu sama dengan 0 jika D di bawah dari 0, 1 jika D lebih dari 0. D merupakan selisih nilai kriteria. Yang kedua, kita menghitung indeks preferensi. Yang ketiga, kita menghitung Promete. Untuk A menghitung living flow, yang B menghitung entering flow. Lalu selanjutnya kita menghitung Promete 2. Yang Promete 2 kita menghitung net flow-nya. Langsung saja ke pembahasan studi kasus. Nah, pembahasan studi kasus yang saya ambil temanya adalah pembahasan studi kasus Promete 2 beserta implementasi perhitungan, yaitu pemilihan produk sampel sesuai dengan jenis kulit kepala dengan metode Promete 2. Jadi di sini peneliti bertujuan untuk merekomendasikan sampel terbaik yang sesuai dengan jenis kulit kepala. Metode yang pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan teknik wawancara dan pemberian angket secara random sampling pada 300 responden yang menggunakan sampel di kota Pamatang Siantar. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan angket yang diperoleh dari kriteria penilaian, yakni kandungan, harga, persediaan, kemasan, aroma, dan efek samping. Alternatif yang digunakan yaitu ada sampo Lifebuoy, Pantene, Rejoice, Lifebuoy, dan Sunsilk. Langsung saja ke perhitungan implementasi Excel-nya. Yang pertama ada tahap penentuan alternatif. Ini alternatifnya tadi ya sudah dijelaskan. Lalu tahap penentuan kriterianya ada 6 kriteria, yaitu diantara kandungan, harga, ketersediaan, kemasan, aroma, efek samping, masing-masing diberi keterangan C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Lalu penerapan metode Promete 2-nya. Yang pertama kita harus menghitung nilai preferensi. Kriteria yang telah ada kemudian akan dihitung dengan nilai indeks preferensinya sebagai berikut. Berikut seperti ini cara untuk mencari menghitung nilai preferensi. Jadi setiap nilai kriteria kandungan C1 kita hitung dengan masing-masing alternatifnya. Dari A1, A2, A2, A1 sampai C1, A4, A3. Lalu untuk kriteria C2 sampai C6 sama juga seperti ini. Jadi sampai bagian perhitungan paling akhir yaitu C6, A4, A3.
di sini. Ini simple aja, tapi yang bikin perhitungannya ini panjang ya ini, karena kita menghitung masing-masing setiap kriteria dan alternatifnya. Seperti ini. Lalu, nah seperti ini jadinya kalau jika dibuat tabel. Pertama contoh C1 A1 A2. D sama dengan A1 A2 0,5 dikurang 0,9. Maaf, sorry, ini belum dilihatin tadi ya nilai bobotnya. Ini nilai bobotnya. C1 A1 A2. C1 A1 A2. 0,5 dikurang 0,9 hasilnya minus 0,4. D sama dengan di bawah 0, maka HD-nya sama dengan 0. Seperti ini. Jika dibuat tabel, maka seperti ini. Dari C1 sampai C6, A1, A1 A2 sampai A4 A3. Jika sudah dibuat seperti ini, kita akan langkah kedua itu menghitung indeks preferensi alternatif pasangan A1 A2. Tadi kan sudah dijelaskan 0,4, jika 0,4 atau hasilnya di bawah 0 maka 0 HD-nya. Jika di atas 0 maka hasilnya 1, jika hasilnya 0 maka HD-nya juga 0. Jadi seperti ini jika dibuat tabel. Nah, untuk menghitung indeks preferensi alternatif seperti ini caranya. Setiap alternatif A1 A2 sampai A4 A3. A1 Coba A2. dicontohkan satu baris ya, Ja. Apanya? Itu kamu mungkin itu masuk ke dalam video tuh. A1 A2. Excelnya itu masuk ke dalam video nggak tuh? Soalnya ada pembatas OBS-nya tuh. Coba dicontohkan aja, dicontohkan satu baris gitu kan. Kecil banget ya, nggak kelihatan Ibu. Atau di close dulu yang jurnal, di minimize dulu, di minimize aja. Nah, baru perbesar Excelnya. Udah, Bu? Nah, jadi seperti ini untuk menghitung kita tadi sampai alternatif ya, penghitungan kedua. Contoh dari perhitungan alternatif kedua tuh. A1 A2, C1 sampai C6. Ya, Bu. Oke, untuk langkah 2 menghitung indeks preferensi alternatif pasangan A1 A2. Tadi kan A1 A2 itu di C1 nilainya minus 0,4, berarti HD-nya, berarti kan hasilnya di bawah 0, berarti HD-nya sama dengan 0. Untuk A1 di C2, A1 A2-nya 0,2, berarti hasilnya di atas 1, berarti HD-nya 1, sampai seterusnya seperti itu. Nah, untuk mendapatkan hasil ini caranya, ini kan ada 6 kriteria. Jadi kita jumlahkan aja, kita cari satunya kita tambah 1, hasilnya kan 2. Itu C5 kan 0,2. Kenapa 0? C5 minus 0,2, Bu. Nggak kelihatan minusnya aja. Yang ini, ada Bu. Minusnya, mana minus 0,2? Ya, itu minus 0,2. Mana minusnya? Nggak ada minusnya. Oke. Jadi ini 0,2, berarti HD-nya sama dengan 0, minus 0,3, HD-nya sama dengan 0. Untuk mendapatkan hasil seperti ini, itu caranya, ini ada 2, jadi 2 dibagi dengan 6. Ini ada 3 dibagi dengan 6, ada 2 dibagi dengan 6. Jadi dapat hasilnya seperti ini. Gitu. Ini dijumlahkan satunya baru dibagi dengan 6. Ada berapa satu di tiap baris ini baru dibagi dengan 6. Gitu.
Lalu kita mencari nilai, kita buat nilai indeks preferensi seperti yang ini, kita buat table hasilnya ini, kita buat table seperti ini, table alternatif, ada di tiap baris dan tiap kolom. Jadi seperti ini. A1, nilai A1 dan A2 hasilnya kan tadi 0,33. Berarti kita taruh di sini 0,33. Untuk A2, A1, A2 dan A1 hasilnya juga untuk A2, A1, A1 hasilnya 0,66. Jadi kita tulis 0,67 di sini. Sehingga seterusnya. Seperti itu. Lalu untuk habis seperti ini kita buat tabel, kita mencari nilai living flow. Cara memperoleh nilai living flow yaitu dengan cara rumusnya seperti ini. Bisa dilihat Excelnya. 1/4/1 dikali dengan 0,33, 0,33, 0,17. Itu untuk coba dicoba aja di tabel bawahnya, Ja. Coba di tabel bawah tuh, di bawah. Dicoba dites apakah hasilnya segitu. Dites nah, ya. Yang kosong. Baris yang kosong. Mana yang diambil tadi? Ini, Bu. Ya, coba. Kita coba ya. Yang baris A1. Lupa sama dengan sorry ya, Bu. Ya, tadi yang dinilai indeks preferensi nanti juga dicontohin ya, biar masuk. Nilai indeks preferensi? Nilai indeks preferensi yang tabel A2. Oh iya. A2. Satu baris ke samping deh. Ini kok beda. Nah, jadi hasilnya seperti ini sama. Di rumusnya seperti ini. Nah, coba jelaskan yang untuk tabel baris A2 preferensi. Nilai indeks preferensi atau menghitung living flow ini ya? Ini. Nilai indeks preferensi ya. A1 tadi 0 dari A1 ini kosong karena A1 pasangannya A1 dan iya, A1 tidak ada, jadi kosong. Lalu A1 A2 kan ada pasangannya nih di sini, jadi isinya 0,33 di situ. Jadi di sini tuh ada 4 yang kosong yang tidak diisi karena tidak berpasangan gitu. Yang itu 33 sama ini 3 itu. Ini. 0,33, Bu. Oh iya, nggak kelihatan. Ibu pikir 53, dari mana 53? Oke, ke Ibu yang nggak lihat berarti. Oke, lanjut.
Lanjut apa lagi nih Bu? Living flow lah, kan tadi baru Nah, net flow belum. living flow kan tadi rumusnya seperti ini ya. Untuk mencari, nah sama seperti ini juga, A2 caranya seperti ini juga sama, A3, A4 sama juga. Lalu kita mencari entering flow. Entering flow itu rumusnya sama, cuman bedanya dengan living flow, yang dijumlahkan tuh yang di bagian kolom. Yang tadi living flow kan yang di bagian baris, 0,33 ditambah 0,33 ditambah 0,17. Sekarang untuk mencari living flow, A1-nya itu di bagian kolom yang dijumlahkan. 0,67 ditambah 0,5 ditambah 0,67. Bedanya itu antara baris dan kolomnya yang berbeda yang dijumlahkan, tapi rumusnya sama gitu. Sehingga untuk A1-nya didapatkan seperti ini. Bisa dilihat nih, yang dijumlahkan di bagian ini untuk entering flow di bagian kolom. Sedangkan untuk di living flow tadi yang dijumlahkan di bagian barisnya. Tapi dengan awal rumus seperti ini. Tuh. Seterusnya seperti itu. Lanjut mencari net flow. Cara mencari net flow itu dengan cara living flow dikurangi dengan entering flow. 0,27 dikurang dengan 0,61, hasilnya ini. Itu cara mencari net flow-nya. Nah, setelah mendapatkan net flow, kita dapat mengurutkan hasil dari setiap alternatif, lalu mengurutkannya atau melakukan perankingan. Seperti itu. Itu, Bu. Oke, siap. Apalagi nih Bu yang dijelasin Bu? Jadi perhitungan dengan menggunakan metode Prometheus ini cukup sederhana dan mudah gitu. Langsung kesimpulan Bu. Nah, untuk hasil kesimpulan dari metode Prometheus 2 ini adalah setiap penentuan produk sampo adalah salah satu upaya untuk merekomendasikan produk sampo terbaik sesuai dengan jenis kulit kepala yang dibutuhkan oleh konsumen supaya mempermudah konsumen dalam menentukan sampo yang sesuai. Secara umum, kriteria yang dibutuhkan dalam menentukan produk sampo terbaik meliputi kandungan, harga, persediaan, kemasan, aroma, dan efek samping. Yang ketiga, penerapan metode Prometheus 2 dalam pemilihan produk sampo dilakukan dengan mengolah data-data nilai, kriteria kandungan, harga, persediaan, kemasan, aroma, dan efek samping. Hasil tersebut akan diranking dan dinilai yang berada posisi paling besar, maka akan disimpulkan bahwa menjadi produk sampo terbaik. Jadi untuk rankingnya, sampo yang terbaik itu adalah sampo Sunslick dengan nilai sampo Sunslick, yang kedua Pantene, Rejoice, lalu Lifebuoy. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Kesimpulannya dulu, Jak. Sama kamu ngambil efek ya. Ini keluarkan dulu ya, baru lanjut ke jurnal. Kesimpulan apa, Bu? Di 3, Jak. Oh ya, hasil analisis perbandingan metode ya, Bu ya. Ini tadi kesimpulan sudah saya bacain, Bu. Yang untuk metode Prometheus. 3.3. 3.3 itu referensinya ambil jurnal dari mana? 3.3 kan belum dibaca. 3.3. Tapi kan metode elektrenya belum dijelaskan ya, Bu ya? Nggak apa, kan perbandingan metodemu aja. Oh ya, jadi perbandingan jadi kalau misalnya kan tadi elektre belum dibacakan, tapi kalau misalnya kita melakukan perbandingan antara metode Prometheus dengan metode elektre dalam pengambilan keputusan dengan studi kasus yang berbeda ini, tentu saja dari segi perhitungan ada banyak perbedaan dari hasil analisis kami. Perhitungan menggunakan metode Prometheus itu lebih sederhana tadi, kalau bisa dilihat lebih gampang juga diterapkan gitu. Lalu
kelebihan dari metode Prometheus sendiri itu, kelebihan daripada metode Prometheus sendiri itu pada saat melakukan proses perakitan atau perangkaian alternatif itu akan digunakan data kuantitatif maupun sebuah data kualitatif yang data tersebut akan bisa bergabung menjadi satu dengan bobot suatu penilaian yang diperoleh melalui satu penilaian atau terdapat suatu pembuktian yang telah dilakukan oleh para pakar yang ada. Jadi untuk Prometheus itu kelebihannya dalam proses rankingan dia itu menggunakan data kualitatif maupun data kuantitatif yang sudah ada. Jadi lebih mudah gitu, lebih simple. Oke, referensinya ngambil dari siapa? Referensi ngambil dari ini punya Astria C. Windarto dan Musyafa Z 2019, pemilihan produk sampo sesuai jenis kulit kepala dengan metode Prometheus 2, lalu batubara dan Windarto dan Sitorus, yaitu penerapan metode Prometheus 2 pada pemilihan situs travel berdasarkan konsumen. Oke.